Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Afif dengan NIM J0303201031. Saya dari kelas INFB Praktikum P2. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan serta mendemonstrasikan implementasi accounting pada aplikasi berbasis Odoo dengan studi kasus yaitu perusahaan Telkomsel. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Odoo. Nah, Odoo merupakan sebuah perangkat lunak berbasis Enterprise Resource Planning yang digunakan sebagai sistem perusahaan yang dapat menangani berbagai kompleksitas perusahaan. Oke, setelah itu, apa itu fungsi dari accounting? Nah, fungsi accounting itu untuk mengelola sumber daya informasi keuangan perusahaan dan mendistribusikan informasi transaksi kepada personel operasi untuk mengkoordinasikan tugas utama mereka. Baik, selanjutnya saya juga akan menjelaskan apa itu kelebihan dari aplikasi Odoo yang saya gunakan ini. Nah, kelebihannya yang pertama, akses informasi yang dapat dipercaya. Yang kedua, menghindari redundansi dari pemasukan data dan operasi. Yang ketiga, mengurangi waktu jeda waktu penampilan informasi dan laporan. Yang keempat, pengurangan biaya, penghematan waktu, dan peningkatkan kontrol dengan analisa skala enterprise. Itulah pengertian dari Odoo, kelebihan dari Odoo, dan fungsi dari accounting pada aplikasi Odoo. Selanjutnya, saya akan menjalankan aplikasi berbasis Odoo pada web. Oke, sebelumnya di sini kita ketikkan dulu Odoo website. Oke, setelah itu kita open source ERP dan CRM. Oke, kalau udah kita coba secara gratis. Ini tampilan software webnya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke tampilan seperti ini. Pilih aplikasi Anda ini secara gratis pada situs web. Nah, di sini ada bagi-bagiannya. Yang pertama itu ada situs web, ada situs penjualan, ada situs pengoperasian, dan situs produksi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya mendapat bagian pada situs pengoperasian, ada bagian akuntansi. Kita cek saja bagian akuntansi, kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan mengisi data diri kita. Nama lengkap, email. Di sini saya juga menggunakan email IPB. Oke, di sini kita masukkan nama perusahaan kita yaitu Telkomsel Accounting. Oke, kalau sudah kita pilih bahasa, kita gunakan di sini bahasa Inggris. Terus skala perusahaan kita ambil 5-20 karyawan saja. Terus minat utama kita yaitu digunakan dalam perusahaan saya. Selanjutnya kita mulai aplikasi Odoo-nya. Oke, setelah kita mulai, kita akan dibawa masuk ke halaman selamat datang di aplikasi Odoo, dan kita akan masuk ke platform bagian accounting. Nah, sudah terlihat di sini ada bagian akuntansi, ada bagian diskusi, dokumen, aplikasi, dan setting. Nah, di bagian sini ini adalah link aplikasi kita, di mana link ini bisa kita gunakan ketika kita mau membuka aplikasi tersebut. Oke, baik, sekarang kita jalankan aplikasi accounting. Nah, sekarang kita udah masuk ke halaman accounting pada aplikasi web Odoo. Sebelah kiri atas, teman-teman bisa lihat ini adalah bagian accounting. Di sini adalah bagian menu-menunya. Di sini ada menu dashboard, customer, vendors, accounting, reporting, dan configuration. Ini disebut dengan menu, dan di bagian menu ini ketika kita klik customer, ini ada bagian submenu dari customer tersebut. Submenunya ada invoice, ada credit notice, ada payment, dan lain-lain sebagainya. Seperti di configuration, ada payment terms, ada follow up levels yang bisa kita gunakan pada aplikasi accounting ini. Oke, langsung saja kita masuk ke configuration accounting periode. Nah, di sini kita memasukkan periode pada accounting ini. Kita ambil aja bulan 1 selama 31 Desember. Kita apply. Oke, udah checklist. Selanjutnya masuk ke chart of account. Kita review. Nah, pada bagian ini
banyak yang bisa kita gunakan, bisa melalui cash, bisa melalui bank, dan kita juga bisa menambahkan kode-kode serta akun name-nya. Caranya gimana? Caranya kita tinggal klik create ini, terus kita tambahkan nih mau kode berapa, terus akun name-nya apa, terus tipe-nya apa. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada taxes. Taxes ini merupakan suatu pajak, di mana pajak pada pembayaran. Jika kita menggunakan pajak, bisa kita menggunakan 11%. 11% itu kira-kira uangnya sebesar 22.000. Apa kita tidak mengenakan pajak pada customer kita? Ya udah, berarti kita menggunakan 0% pajak aja. Itu. Selanjutnya bank account. Nah, di sini merupakan bank sistem pembayaran yang bisa digunakan oleh customer kepada kita. Di sini sebenarnya udah tersedia beberapa bank seperti Klik BCA, BCA Bank Individual, dan Mandiri Online. Tapi misalnya kita mau banknya itu kita tambahin sendiri seperti Bank BRI, Bank BNI, atau Bank BCA, bisa kita klik di sini create. Di sini kita masukkan nomor rekeningnya berapa, misalnya 00, kita misalnya masukkan BRI 001456783. Terus banknya namanya apa? Bank BRI. Oke. Terus kita create BRI, terus bank individualnya apa? Ya udah, kita kasih namanya misalnya bank 1. Terus kita create. Oke. Misalnya kita mau nambahin lagi orangnya itu nggak mau dalam bentuk transfer, ya udah mau langsung cash bisa. Ya udah, nanti langsung aja. Kalau misalnya cash itu udah tersedia, tapi kalau misalnya teman-teman mau nambahin bank BRI, langsung bank-bank lainnya langsung aja tambahkan di sini. Setelah kita tambahkan, kita refresh dulu. Oke, sudah. Kita close saja, terus kita masuk ke customer invoice. Oke, di customer invoice ini kita mengklik dulu tentang company data, invoice layout, sama create invoice. Nah, pertama company data. Kita start. Nah, di sini udah terlihat company data kita, udah ada nama Telkomsel Accounting, Telkomsel di bagian akuntansi. Nah, kita isi data dulu di alamatnya mana. Alamatnya misalnya Jalan Pajajaran Bogor Tengah. Terus rate-nya ini apa? Rate-nya itu Telkomsel ya. Terus city-nya ada di Bogor. State-nya itu misalnya kita share more. Share more ini kita bisa mencari banyak lagi seperti Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur. Kalau Bogor pasti udah di Jawa Barat. Zip-nya 103005 misal. Jangan lupa ininya harus IDR, terus nomor HP 0812 556 1816. Terus di sini jangan lupa kita masukkan email perusahaan kita sama website perusahaan kita. Tapi karena di sini saya cuman sementara memasukkan email saya menggunakan email IPB Fadila APPSI Inisiatif, berarti websitenya juga IPB ICID. Oke. Terus kita apply. Udah, setelah kita apply, terus kita selanjutnya masuk ke invoice layout. Di sini ini kita akan memilih layoutnya dalam bentuk PDF. Nanti kita akan ngasih ke customer itu dalam bentuk PDF. Nah, di sini karena kita menggunakan website IPB, maka akan langsung otomatis menggunakan logo IPB yang telah tersedia. Tapi karena di sini saya menggunakan logo perusahaan dan saya telah membuat logo perusahaan saya, jadi langsung aja kita masukkan logonya. Jadi di sini akan berubah. Nah, oke. Untuk layoutnya teman-teman bisa milih misalnya like, box sheet, wall, atau stripe bit. Kalau stripe seperti ini, tapi saya lebih suka menggunakan bold dan box atau menggunakan seperti ini. Oke, kita menggunakan ini. Oke. Setelah semuanya data terisi, langsung aja kita save. Oke, setelah kita save, lalu kita di sini masuk ke create invoice, di mana kita memasukkan data-data dari customer kita. Pertama, ini maksudnya ini invoice tahun 2022 customer pertama. Ya udah, misalnya kita kasih namanya itu adalah Fadila Afif misalnya. Oke, create and edit, di mana di sini kita harus memasukkan nomor HP si customer ini. Terus emailnya misalnya Fadila
fadila.afif@gmail.com. Oke, jangan lupa di save. Setelah itu kita masukkan invoice date-nya dari tanggal berapa. Kan sekarang tanggal 20, ya udah masukin tanggal 20. Nah, pembayarannya tuh jangkauannya tuh jangka panjang apa pendek. Misalnya jangka panjang, dia tuh mau memesan IndiHome selama 2 bulan misalnya. Ya udah, setelah itu jangan lupa di sini ada produk, label, account, price, terus pajak sama subtotal. Di sini kita harus mengisi nama produknya apa, misalnya IndiHome. Create dulu, terus akunnya tuh dalam bentuk apa, ya udah tadi kan maunya dalam bentuk bank, ya udah kita cari dalam bentuk bank misalnya, coba. Nah, di sini masih banyak, teman-teman bisa lihat banyak banget, jadi bisa dipilih aja kalau mau dalam bentuk bank ya. Nah, terus continue tetap price-nya berapa, misalnya IndiHome itu selama 2 bulan tuh 600.000. Kena pajak apa enggak? Kalau misalnya enggak, ya udah kita checklist aja, kita nggak usah kena pajak, berarti totalnya tetap 600.000. Di sini kita kasih keterangan yaitu pembelian IndiHome selama 2 bulan. Jangan lupa di save. Oke, ini udah di save, teman-teman bisa lihat customer-nya adalah Fadila Afif pada tanggal 5 selama 2 bulan. Nah, ini dia tuh dalam pembelian IndiHome, akunnya dalam bentuk bank, harganya adalah 600.000 selama 2 bulan. Kita konfirmasi dulu. Oke, setelah kita konfirmasi, ini kan mereka belum bayar, ini dalam bentuk mereka tuh belum bayar. Misalnya kita send and print dulu deh, terus tadi kita udah masukkan emailnya, kita kirim melalui email dia, kita ngingetin kalau harus bayar ini. Terus soalnya kita mau lihat send and print dulu, itu udah langsung masuk ke emailnya si Fadila tadi, send and print. Nah, kita lihat seperti ini, ini logo Telkomsel, ini alamatnya atas nama Fadila Afif, invoice pertama, orang pertama pembelian IndiHome, biaya 600, total 600, terus ini pembelian IndiHome selama 2 bulan, keterangannya ya. Oke, misalnya Fadila ini udah bayar, oke langsung aja kita registrasi payment-nya, kita cek secara manual, dan di sini udah in payment, gitu ya. Oke, kita lihat dulu yang di halaman awal apakah sudah masuk invoice pertama kita. Nah, udah ada Fadila Afif sudah membayar, udah warna hijau. Oke, mau nambah lagi misalnya atas nama Dila Aprilianti. Langsung aja print misalnya pada tanggal 25, yaitu selama, kita bisa share more ya, soalnya in payment langsung dibayar gitu. Oke, langsung dibayar, misalnya produknya kartu Bayu. Oke, jangan lupa di create. Terus akunnya dalam bentuk apa? Dia mau dalam bentuk bank juga, sama Bank BRI misalnya, harganya itu 50.000. Kena pajak, udah kena pajak. Oke, jangan lupa dikasih keterangan pembelian kartu Bayu. Save seperti tadi, kita save. Terus kalau mau tinggal konfir, akan masuk ke email dia juga. Anggap aja dia udah membayar, kita registrasi langsung orang kedua. Oke, sudah. Nah, udah ada 2 customer kita melakukan pembayaran menggunakan Bank BRI juga. Udah ada warna hijau, berarti udah membayar. Kalau misalnya belum membayar, bahkan warna merah. Oke, misalnya dia tuh mau dalam bentuk cash, gimana? Bisa. Soalnya namanya Rahma Fairuz. Si Rahma ini maunya tuh langsung, soalnya dalam bentuk cash. Soalnya hari ini produknya apa? Misalnya internet hemat. Oke, cash dalam bentuk cash di sini berapa misalnya
harga internetnya itu 100. Jadi kenakan pajak, kita selang juga. Save. Masuk lagi ke email dia, kalau dia udah bayar, konfirmasi dia udah bayar. Registrasi in payment juga. Oke, seperti ini. Oke, dia udah bayar. Oke, sekarang kita bisa lihat kita udah ada 3 orang pembeli, yaitu ada Fadila, ada Dila, dan ada Rahma Virus. Mereka tuh udah membayar semuanya. Oke, sekarang kita bisa lihat perubahan grafiknya. Nah, tadi ini masih kosong kayak gini. Dan cashnya, nah sekarang udah terisi. Teman-teman bisa lihat di sini udah terisi. Nah di sini ini tadi itu kita menggunakan bank kan. Kita ganti dulu configuration. Save. Lihat lagi. Oke, sudah ada Bank BRI. Ini untuk yang case. Coba ini buat yang case. Oke, ini yang untuk Bank BRI, boleh kita lihat pembukuannya di Bank BRI itu ada apa aja. Ini Bank 1, Bank 2, dan Bank 3. Tadinya itu sebesar 750 ribu yang untuk pembayaran. Oke. Nah, atau di sini tadi Bank BRI juga udah ada, kita lihat di sini untuk Bank BRI. Nah, ini Bank 1 dan Bank 1. Bank 1 itu adalah Bank BRI. Invoice 200.000, 600.000, berarti total pembukuan kita udah 800.000. Oke, tadi itu ada yang cash gimana? Oke, ini yang cash. Bisa kita lihat yang cash. Cash yang pertama sebesar 20.000. Tadi kan misalnya aku udah masukin juga tadi pembelian paket, terus aku udah coba-coba ini sebesar 20.000 ini untuk yang cash. Oke, gimana kita membukukan pembukuan itu? Bisa dalam bentuk PDF, bisa dalam bentuk Excel. Coba misalnya dalam bentuk PDF. Ini dalam bentuk PDF. Bank reconciliation. Bank pertama itu kita sebut dengan Bank BRI tadi. Invoice yang pertama itu sebesar 600.000, pembeliannya tercampur 200.000, total 800.000 tanpa menggunakan pajak. Terus untuk yang case besar 20.000 case, 20.000 gimana? Bisa dalam bentuk Excel juga. Contoh, tadi kan dalam bentuk PDF, sekarang dalam bentuk Excel. Bentar ya teman-teman, agak lama. Close. Nah, ini dalam bentuk Excel ya. Ini 20.000, terus unpackment receipt dalam bentuk cash. Nih, cash di sini ya. Jadi seperti itu kira-kira tentang accounting pada aplikasi web di Odoo. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.